di Perjanjian Lama, tapi kita cari nggak pernah nemu itu, Pak. Itu. Kemudian ya mungkin karena untuk jemaat Roma, entah dia dipaksa, entah dia karena dipenjara, sehingga keluarlah dekret atau statement dari Paulus yang diakui sebagai rasul, teman-teman Kristen. Satu-satunya manusia dalam tokoh itu adalah yang mengatakan supaya ia menjadi Tuhan ya cuman Paulus, Pak. Petrus nggak pernah. Padahal Petrus adalah yang diakui kekatolikan, pendiri Katolik ya. Tuh, kemudian Yakobus ngikutin Petrus. Bahkan Barnabas yang murid kesayangan Yesus pun ini juga nggak sependapat dengan Paulus terkait dengan sunat atau mungkin mengajarkan Bible itu kepada non Yahudi kan gitu. Tapi inilah yang menjadi pembeda. Mudah-mudahan teman-teman Kristen yang di bawah bisa berdialog ilmiah dengan saya. Apakah menyetujui bahwa hanya satu-satunya Paulus yang mengatakan membuatnya Kristus itu supaya menjadi Tuhan karena ada penyaliban itu, supaya nggak kemana-mana, begitu ya? Jelas ya? Oke, jelas. Silakan, Pak. Saya tanggapin ya. Oke, sebenarnya kalau dasar utama daripada Kristen itu adalah perintah Tuhan Yesus sendiri ya kan. Perintahnya yang kalau diawali dari awal penciptaan kan semua merujuk ke satu pribadi ini Tuhan Yesus ya kan. Nah akhirnya kan karena penggenapan secara lahir ya Tuhan Yesus ada sudah dan naik ke surga, akhirnya ada katakanlah rasul-rasul yang dipilih untuk melanjutkan menceritakan itu ya kan, seperti ya Petrus atau siapapun sampai kepada Paulus ya, itu kan lanjutan daripada cerita. Cuma mereka itu dipakai untuk suatu benang merah sampai kepada akhir cerita nanti, yaitu pada saat dia datang lagi gitu kan, Tuhan Yesus itu datang lagi. Itu yang dipahami Kristen sebenarnya. Jadi bukan masalah Paulus atau siapanya, mereka itu kan hanya menceritakan ya, namanya juga menuliskan ya, bisa saja mungkin ada perbedaan gaya bahasa dari mana pribadi itu latar belakang pendidikannya berpengaruh sehingga kita agak sulit memahami apa yang dia tuliskan itu ya kan, karena itu udah waktunya sudah lama sekali dulu itu, terus perbedaan budaya, cara penulisan dan sebagainya kan mempengaruhi untuk kita memahami ya kan. Makanya saya kalau dalam room itu saya katakanlah enggak terlalu berani ya, karena membuka Alkitab secara rupiah begitu kan, karena memang dari kita kepercayaannya Alkitab, katakanlah Alkitab itu sendiri punya energi ya, punya power dia untuk bisa kalau kita mau mempelajari dia dengan memang kita seperti orang haus yang ingin minum, maka kebutuhan kita itu akan dia berikan gitu kan. Tapi kalau kita mau membuka dia, menyelidiki dia keperluan lain, maka yang kita dapatkan keperluan itu gitu kan gitu. Nah jadi pegangan daripada orang Kristen hari ini adalah perkataan Tuhan Yesus. Adapun Rasul Paulus dan selanjutnya membantu menerjemahkan perkataan sendiri supaya dalam proses kita pengiringan kepada Tuhan itu kita punya perbanding lah ya kan. Tuhan Yesus katakan begini, ternyata Rasul Paulus begini. Nah, di situ terjadi konflik ya kan, karena ya namanya sudah perbedaan ini kan, namanya pesan gitu. Pesan itu kan kadang-kadang orang susah untuk, tidak bisa 100% lah murni seperti yang dipesankan orang pertama. Nah jadi kalau dilihat linknya itu masih online aja, masih inline, artinya benang merah dari penciptaan itu sampai kepada katakanlah Nuh ya kan, Abraham, Musa dan seterusnya sampai kepada pembuangan ke Babel, terus ada istilah masa kelam 400 tahun baru Tuhan Yesus datang, dan pembantaian Yerusalem, penghancuran dan seterusnya sampai sekarang kemerdekaannya ya Israel kemarin tahun 48 itu sebenarnya itu semua ada di dalam Alkitab, itu ada benang merahnya gitu loh. Itulah yang dipercayai sebenarnya.
yang menguatkan bahwa bukan hanya Rasul Paulus yang mengatakan Yesus itu Tuhan, tapi dari kejadian-kejadian itu orang bisa memahami, ya kan gitu. Oh iya betul, semua merujuk ke dia. Kemudian kembali saya katakan tadi, dalam kita mengikuti satu agama atau satu spiritual itu kita merasakan sesuatu yang berbeda gitu kan, yang belum pernah kita alami. Itulah yang dipertahankan oleh orang Kristen, menyebut nama Yesus itu sebagai Tuhan, karena saat kita melakukan itu ada hal yang kita nikmati gitu loh, ada ya katakanlah perasaan berbeda, sukacita kan gitu, merasa ada perlindungan, ada apa, itulah yang dipertahankan. Makanya kalaupun ada yang mau menggeser itu dari dia bertahan gitu loh, ya kan? Oke. Bertahan. Jadi tidak segampang itu, karena tumbal resikonya akan beda nantinya kalau itu dirubah. Jadi dia pegang itu sebenarnya, tapi dalam sisi lain juga sebenarnya Tuhan itu juga tidak kita itu berkembang terus sampai kita mendapat pemahaman yang sempurna. Sekali lagi saya katakan, kesempurnaan itu nanti kita tahu pada saat yang kita bicarakan itu datang. Dia, oh ini loh saya, ini loh aku loh, yang kalian bahas kemarin sampai ribut-ribut, sampai mungkin berdarah-berdarah umpamanya kan, ini loh ya. Baru di situ kita bisa lihat. Oke. Oh, gitu. Pak PS, maaf ya. Apakah Lukas termasuk bagian dari yang Bapak tadi katakan? Ya, termasuk itu artinya kita kalau kita Kristen memberi kesepakatan gitu loh, memahami bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan, itu kan. Jadi semua isinya itu ya, kalau pemahamannya banyak saya juga awalnya ndak terima kalau itu firman Tuhan, karena ada iblis juga bersuara di situ kan. Ya, tapi pemahaman lain adalah Alkitab firman Tuhan, siapapun menulis isi kitab situ atas perintah Tuhan gitu loh, dia menuliskan itu gitu loh. Makanya perannya iblis juga dimasukkan, ya kan, karena itu maunya Tuhan. Jadi siapa penulis di situ, dia menuliskan itu atas perintah Tuhan. Jadi semua itulah yang membuat kita mengatakan bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan. Oke, ya kan? Coba Pak kita baca Lukas 1 nomor 1 Pak. Ya. Kalau memang disuruh oleh Tuhan dan memang ini dilegitimasi oleh Tuhan gitu ya, ternyata faktanya adalah Lukas 1 sampai nomor 3 itu udah jelas Pak. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Antara kita itu antara Theophilus dengan Lukas. Oke, ini memang kitabnya Lukas ini pewartaan yang harusnya disampaikan kepada Theophilus, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi-saksi mata pelayan firman. Kemudian karena itu setelah aku menyelidiki menyelidiki. Nah, ini kita penyelidikan ternyata Pak. Segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya. Aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Nah, kalau tadi yang disampaikan oleh Pak PS bahwa memang kalau membaca letterlek hal yang simbolis dengan keimanan nggak akan dapat. Tapi pada waktu kita membaca Lukas dan Kisah Para Apostol atau Kisah Para Rasul, ini hampir sama Pak. Kepada tertujunya ayat pertama ini kita diberikan pengetahuan bahwa kepada yang mulia Theophilus. Theophilus juga itu. Ya betul. Nah ini kan kalau rangkuman dalam suatu paragraf, kita membaca suatu buku, kemudian tertujunya siapa dan bagaimana ini ditulis, saya rasa nggak perlu adanya keimanan pun kita tahu Pak, ternyata ini buku hasil dari agak susah. Udah malam, maaf. Penyelidikan gitu Pak. Tapi ya mudah-mudahan kalau memang mengimani Bible yang memang datanya dari Tuhan, ini kan ternyata memang kisah-kisah seperti itu dan saksinya kita nggak pernah tahu. Kenapa penulis ini mengetahui kisahnya? Makanya cukup imani saja Pak. Tapi kalau kita cek lagi Pak di Perjanjian Lama maupun tulisan Petrus,
Heeh. Ini banyak yang tidak sama, kan gitu ya. Kalau Petrus dikatakan murid Yesus yang menuliskan Bible, ya enggak juga sih kelihatannya. Tapi Pak, ada satu kitab yang dimaksud dengan apokrifa, itu ada Gospel Maria Magdalene, ada Gospel yang punyanya Barnabas. Nah, Ya. kita akan merujuk kepada suatu peristiwa yang memang aktual, histori ya. Ternyata yang memilah-milah buku-buku itu ada manusia juga. Bukan Ya. Yesus, bukan Paulus, kan gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan peristiwa kanonika. Ternyata ada loh gospel-gospel yang lain, cuman dianggap itu tidak sejalan mungkin dengan keimanan Kristen. Nah, ada yang Nah, bertentangan. kalau dirujukan lagi, betul, pertentangan. Nah, ini kan manusia yang memilah-milah. Ya. Ya, kita wajibnya apakah ini benar? Takutnya namanya manusia kan letaknya salah, Pak, apalagi lupa, dosa, khilaf. Ternyata yang dimaksud apokrif itu yang benar sebenarnya gitu kan. Terus yang di kanon ini kok kebanyakan 13 surat Paulus, padahal di dalam Kisah Para Rasul itu kan memang kita diperlihatkan Paulus bertemu dengan Yesus katanya, kan gitu. Di padang gurun pula, Pak. Tapi kalau kita mau baca di Matius 24 nomor 24, Yesus mengatakan, apabila ada yang berkata Mesias, waspadalah terhadap Mesias. Jangan kau percaya apabila ada yang mengatakan aku di sana, aku di sini, gitu ya. Ya. Itu yang dikatakan, yang tertulis di Matius. Kemudian yang nampak kepada Paulus itu siapa? Kalau misalnya Yesus sendiri itu mengatakan waspadalah terhadap Mesias-Mesias palsu. Sementara instruksi. Ya. Apa yang dikatakan Yesus, ya, jangan percaya, ya, apabila Mesias ada di sana, ada di sini, itu beda dengan Paulus yang melihat. Itu penampakan itu, Pak, bukan Yesus datang, Pak. Yang dibicarakan Yesus Mesiasnya datang ke bumi, Pak. Itu maksudnya, Pak, beda di situ, Pak. Jangan samakan. Penampakan beda dengan kedatangan, Oke. Pak, beda. Ya. Pak, siapa ini? Pak F. Logia. Ya, selamat malam, Pak. Selamat datang di Komal Diskusi Santai kita, tapi berilmu, Pak. Kalau selain dalil itu, kalau misalnya beda, Pak, di mana tertulis selain itu di Kisah Para Rasul pasal 9 dan di pasal 22. Selain itu yang mengatakan Paulus bertemu dengan Yesus. Lah, Pak, begini, Pak. Kalau kita tidak percaya dengan Alkitab, mengatakan Alkitab salah, berarti percuma kita beragama Kristen, Pak. Lebih baik kita keluar dari agama Kristen, Pak. Lah itu kan Berarti memang seperti itu. Berarti tidak ada gunanya lagi kita beragama Kristen. Ya, kalau memang menggunakan akal, ya mungkin itu hak pilihan Anda, Pak. Bertahan di Kristen pun, ya itu hak Anda. Tapi ini kita mengkaji tentang ilmiah. Kalau memang selain yang dikatakan di dalam Bible Kisah Para Rasul itu, yang 2 pasal itu, pasal 9 dan pasal 22 itu, ada tertulis Paulus bertemu dengan Yesus. Di mana, Pak? Tidak ada, Itu kan dikatakan bahwa dia ketemu Yesus di Damsyik. Di sana kan ada tertulis, Pak. Iya, ya itu makanya. Makanya dia bertanya, siapa Betul, yang kau betul. Tuhan? Nah, bagaimana Aku aja Paulus Yesus tahu itu? Nah, Makanya apa kejadiannya dia tiba-tiba menjadi buta. Dia disuruh menemui Ananias. Iya ya Pak, gantian Pak. Ini biar Pak PS aja dulu Pak ya. Karena saya nanggapin Pak PS. Pak PS ini pendeta Ya, loh Pak. betul. Bang Evlogia, saya turunkan aja. Ini orang tua, Bang. Aduh. Iya. Disimak aja Pak ya, di bawah Pak ya, ngapunten. Masya Allah. Iya. Jadi Bapak tadi itu mengambil kesimpulan Pak PS. Kalau memang seperti itu ya ngapain ada agama Kristen? Loh, kita enggak membahas poin itu. Betul ya Pak PS ya?
Ya, gitu. Tapi minimal kita mengkaji gitu bahwa kalau memang ilmu perbandingan agama pondasinya adalah Bible atau kitab suci, ya itu faktanya yang harus diyakini bahwa memang Paulus bertemu dengan Yesus hanya di padang gurun itu. Kemudian dia dari mana dia bisa mendengar bahwa itu Tuhan atau itu Yesus? Terus kemudian orang itu mengaku, aku Yesus dari Nazaret yang engkau aniaya. Sementara Yesus sendiri mengatakan waspadalah terhadap Mesias palsu yang mengatakan aku di sana, aku di sini. Ini peringatan Yesus untuk teman-teman itulah. Tapi Paulus mengatakan sengaja bertemu dengan Yesus. Wah, ini berbanding kebalik. Maaf ya Pak ya. Ini bukan kita mempertentangkan, tapi minimal ada manfaat kita berdialog. Oke, saya ini baterai cepat banget habisnya. Saya menyimak kalau mati ada saudara saya itu yang biru-biru itu. Biru-biru. Bang Ardi. Lanjut. Biru kan. Ya, Bang Ardi lanjut Bang Ardi. Oke. Bang Ardi monitor. Bang Ardi. Waduh. Prepend. Bang Ardi. Atau biar ditanggapin dulu sama Pak Saragi. Iya, boleh silakan Pak PS ditanggapin dulu Iya, sambil Pak nanti PS. mungkin beliau lagi jauh dari berangkat. Tadi kaitannya antara ada pesan sebelumnya, kalau ada yang mengatakan aku di sini jangan kamu percaya, sementara ada kisah selanjutnya bahwa Rasul masih Saulus namanya dia bertemu, akhirnya dia menganggap itu dia menceritakan bahwa itu juga Yesus kan. Memang ada koneksitasnya itu kan, bisa dicurigai kan gitu. Karena ada pesan sebelumnya kalau ada yang mengatakan bertemu dengan aku jangan kamu percaya kan gitu. Nah, akhirnya terjadi perdebatan lah otomatis kan, karena akhirnya kan Paulus sendiri mengatakan aku ketemu dengan Tuhan Yesus kan ceritanya. Sementara sebelumnya ada pesan kalau ada ketemu aku jangan kamu percaya kan gitu. Ya selalu ya saya kan harusnya dari segi pemain lainnya lah kita itu sebenarnya kami itu punya ini bahwa kita itu akan menceritakan dirinya sendiri suatu saat ya kan. Jadi kalaupun saya umpamanya bisa menguraikan pemahaman ini sedikit sekarang, saya tidak berhenti itu tidak berhenti orang lain mendengarnya akan memahaminya kemudian hari gitu kan gitu. Jadi itu juga membuat saya bahwa kita tidak perlu terlalu detail sebenarnya mengajar, karena kita percaya itu kan firman Tuhan itu punya kuasa untuk ini kan. Nah tapi kalau kalau itu menjadi perdebatan dan harus diuraikan, ya sebagai orang Kristen katakan sebagai kita penganut satu kita harus punya apologet, memberikan penjelasan gitu. Nah bahwa yang dikatakan Tuhan Yesus itu di akhir zaman sebenarnya ya kan. Di akhir zaman nanti akan akan mengatakan aku Tuhan Yesus, aku temu dengan Tuhan Yesus ada di sana dan seterusnya sebenarnya gitu. Karena kalau itu terlalu dini sekali, itu baru beberapa tahun setelah Tuhan Yesus naik itu ada Rasul Paulus ya kan. Nah itu kan masih kalau dari kitab Matius itu kan bab terakhir sebenarnya pesan-pesan Tuhan Yesus itu nanti. Nah dan pesan itu kalau kita mengartikannya di akhir zaman ya kayak dari penciptaan sampai pada Tuhan Yesus itu sampai sekarang itu masih ada, karena pesan-pesannya itu masih bunyi gitu loh, masih berlaku, masih bisa kita bisa compare dengan janjinya apa yang kita alami hari-hari ini. Karena adapun kita muncul di bagian kita sekarang ini kan kita mengisi satu sejarah sebenarnya ya kan, mengisi satu sejarah. Nah dalam porsi kita ini apa yang kita eksekusi gitu kan, bagaimana kita mengeksekusinya, apa yang kita harus porsi kita yang harus kita ungkapkan. Jadi ya kalau memang diperdebatkan dan saya sebagai yang harus bertanggung jawab untuk menceritakan itu tidak mampu ya kan, belum mampulah katakan menguraikan atau menerjemahkan atau memberi pemahaman yang sempurna, itu tidak berhenti di situ. Kalau seseorang itu menanyakan apa yang menjadi kebenaran itu sendiri nanti akan menjawabnya sendiri gitu loh. Jadi
apapun kata orang tentang itu, ya nanti aktualnya nih tadi yang menjawab, ya kan gitu. Kalau saya tidak bisa, kalau orang Kristen tidak bisa menjawab itu, ya kita tidak harus ribut gitu loh maksud saya. Bahwa suatu saat itu akan terungkap, karena itu pertanyaan kita itu kan kebutuhan kita, ya kan. Tuhan kan mengasihi kita, siapapun dia, ya kan. Kalau memang kita bertanya, kita tidak memahami satu kalimat tentang Tuhan, terus kita bertanya kepada orang lain tidak bisa menguraikannya, ya nanti suatu saat Tuhan punya cara untuk memperlihatkannya kepada kita, supaya ya kalau memang itu jadi polemik bagi kita sendiri kan tidak puas gitu kan. Kalau Tuhan Yesus ini kok dibuat manusia, sebab Paulus mulanya gini kan, itu kan pertanyaan dalam pikiran kita kan. Dan saya percaya itu yang kita tempat kita bertanya itu harusnya itu kita pertanyakan kepada yang empunya itu gitu kan. Cuma karena kita tidak bisa, ya kita tanya kepada orang yang kita kira wilayahnya di situ, dan kita tidak bisa. Pak, saya punya ujian lagi untuk menarik kita bicarakan. Menurut Bapak, Mesias dengan Kristus itu definisinya atau maknanya beda atau sama, Pak? Mesias dengan Kristus. Kalau hurufiahnya sebenarnya makna hurufiahnya itu kan itu sama-sama kan yang diurapi, ya toh, kan yang diurapi antara bahasa Yunani atau bahasa Greek itu kan bahasa Ibrani. Nah, yang diurapi itu pada masa perjanjian lama itu adalah imam dan raja gitu loh. Menurut Bapak satu-satunya Mesias atau Kristus itu Yesus atau ada manusia lain, Pak? Ya kalau dari kata-kata penjabaran katanya itu, ya banyak yang diurapi sebenarnya dari dulu kan. Daud juga diurapi, Musa diurapi, semua diurapi untuk menjadi orang yang dipakai Tuhan untuk mengerjakan kehendak Tuhan, ya kan. Oke, nah, saya ambil rujukan di orang Bani Israel atau orang Yahudi, Pak, ya. Ya. Mereka menyebutnya Yeshua HaMashiach. Tidak ada satupun nama kita ketahui sebutan dari orang-orang Yahudi selain untuk Yesus atau Yeshua itu dengan pendampingan kata Yeshua HaMashiach. HaMashiach. Kalau bahasa Arabnya itu Al-Masih, kan gitu. Nah, kebetulan yang memberitakan ini orang Yunani, mereka menyebutnya Kristos atau Kristus gitu ya. Nah, ini substansinya substansinya adalah sebab itulah Kristus, berarti Yesus kan gitu. Yesus telah mati dan bangkit supaya ia menjadi Tuhan. Kalau secara tadi udah ada bantahannya. Kemudian terkait karena Pak Al siapa tadi yang naik, kemudian kita melebar tentang satu-satunya dalil, bahkan ada 2 pasal di Kisah Para Rasul itu, ya cuman dalil itu yang Paulus mengatakan bertemu dengan Yesus. Kalau Bapak bantah perkataan Yesus, di situ kan Yesus berkata kepada mungkin murid-murid dan jemaatnya ya, waspadalah terhadap Mesias-Mesias palsu yang mengatakan jangan kau percaya, aku ada di sana, aku di sini. Di situ kan Mesias, konteksnya adalah Mesias. Mesias hanya Yesus di zaman itu. Kemudian Paulus kan nggak pernah bertemu sama Yesus. Yesus seperti apapun dia nggak tahu. Kemudian mengatakan dia bertemu dengan Yesus, dan orang itu berkata, aku Yesus dari Nazaret yang engkau aniaya. Dari sini ada misleading, Pak. Kapan Yesus dianiaya sama Paulus? Poin kalau kita membaca sebuah buku, pokok inti paragraf kan gitu. Tapi kembali lagi kalau ini konteksnya keimanan, ya monggo kerso gitu loh. Cuman yang di bawah teman-teman saya aja, bagaimana kita menyikapi katanya Albert Einstein kan gitu. Akal itu membuat kita menjadi manusia yang bisa membedakan kita dengan makhluk lainnya termasuk hewan kan gitu. Tapi kalau kita mengesampingkan akal, otomatis banyak orang mengatakan kita nggak punya akhlak. Ya sama halnya dengan hewan kan gitu. Nah, ini apa nyadurannya ke sana. Oke, udah tinggal 5%. Silakan saudaraku Aki Ardiansa.
Oke oke. Siap siap. Aku barusan sampai di terminal ini. Terminal. Iya, saya mau kerja besok. Oh. Gimana ini Pak Pastor? Apa yang dibahas nih Pak? Ya, dari awal sudah panjang sih, mungkin ada nyimak juga kali ya. Mulai udah Ya, nggak tahu aku. Ya, variasi sudah. Yang terakhir itu adalah di dalam Matius Pak siapa tadi? Pak Kang Adil ya, itu mengatakan menguraikan bahwa dalam kitab Matius ada Tuhan Yesus berpesan, nanti kalau aku sudah naik ke surga, suatu saat akan ada banyak orang yang mengatakan aku ada di sini, kamu jangan percaya, kan gitu. Akhirnya kan menjadi pegangan bagi kita yang membaca itu kan, yang ada di situ lah apa yang bisa memahami itu. Nah terus muncul Paulus ya kan, Paulus mengatakan, oh saya ketemu dengan Tuhan Yesus. Akhirnya kan bentrok dengan kalimat tadi kan yang di Matius tadi. Artinya orang akan membuat pertanyaan, loh Tuhan Yesus pesankan kok jangan percaya kalau ada orang yang mengatakan bertemu dengan aku kan gitu. Di situ. Jadi saya sudah jelaskan tadi bahwa ya walaupun tidak detail saya bisa uraikan bahwa pesan itu sebenarnya di akhir zaman nanti yang di Matius itu. Kan antara Tuhan Yesus dengan Paulus itu kan berapa tahun aja selisihnya gitu ya, berapa puluh tahun lah. Ya, mungkin kalau menurut Pak Pastor, Yesus sama Pastor lagi. Yesus sama Paulus itu berseberangan nggak menurut Pak Pastor itu? awalnya berseberangan karena memang Paulus itu kan sebenarnya dia apa tokoh tempat ibadah lah gitu, pekerja di tempat ibadah itu hebat juga dia. Kalau saya sih memprediksikan dia pernah ketemu Tuhan, mungkin masih kecil atau apa, pernah ketemu karena dia besarnya di tempat-tempat ibadah, sinagog itu kan. Cuma dia muncul peran pertamanya itu waktu pembunuhan si Stefanus. Di situ dia baru kelihatan kan. Nah itu kan enggak lama jenjang waktunya itu. Ya memang dia kalau menurut cerita itu dan pemahaman kita bahwa memang begitu Tuhan Yesus naik ke surga kan terangkat, muncullah gereja kan, apa yang dikatakan itu pengikut jalan lurus itu yang akhirnya menjadi Kristen ya kan. Nah dalam proses menjadi Kristen itu kan tidak mudah karena perubahan dari Yudaism kan dengan Taurat itu dan Kristen kan itu terjadi karena dinubuatkan bahwa bangsa Israel itu kan mereka harus dibebaskan, mereka akan memiliki pembebas raja gitu kan. Harapan mereka raja itu bertahta hebat keren mungkin dengan mereka. Ternyata yang turun itu tukang kayu, ya kan, anaknya Yusuf. Ini kok hari-hari bersama-sama kita kok menjadi raja, tidak mungkin membebaskan kita. Nah akhirnya mereka tolak lah, mereka salibkan lah itu, ya kan. Nah mereka tolak ya, akhirnya karena bangsa Yahudi, bangsa Israel menolak ketuhanan Yesus, ya kan, akhirnya Yesus itu kan mau mendirikan kerajaannya gitu kan. Akhirnya diteruskanlah oleh rasul-rasul itu yang menjadi Kristen ya kan. Ya karena penolakan mereka lah maka berita itu sampai kepada bangsa-bangsa kita, kepada kita semua sekarang ini kan. Karena bangsa Yahudi menolak. Akhirnya bangsa Israel itu menanti-nantikan kedatangan Yesus yang kedua nanti. Ya kan itu ceritanya. Akhirnya ya bisa dikatakan menurut ini mereka akan terlambat karena sebenarnya Tuhan Yesus sudah datang gitu. Tapi mereka tidak terima karena asal usulnya mereka kurang setuju gitu kan. Akhirnya misi itu beralih kepada Kristen kan. Nah waktu itulah Paulus itu sebenarnya apa sih, dia bagian daripada ini karena muncul ajaran murid-murid Tuhan itu melakukan banyak-banyak mujizat, ya kan, mengaku meneruskan ajaran Tuhan Yesus. Dia harus perangi orang itu. Dia mendapat surat bahkan dari pemerintah untuk membantai orang-orang gereja lah, pada dikatakan orang Kristen lah ya kan. Dia mendapat mandat itu yang akhirnya dia mau mengeksekusi di Damsyik itu, di tengah jalan tersentak dengan bertemunya dengan Tuhan Yesus sendiri.
Ya, memang bertolak belakang tadinya, tapi setelah peristiwa pertemuan itu dia drastis berubah. Ya kan? Oke. Gini Pak, aku lanjutin ya Pak ya. Oke. Pak Saragi ya. Jadi kan Pak Saragi ini meyakini bahwa yang bertemu dengan Paulus itu pada saat Paulus perjalanan ke Damsik itu kan Yesus tuh. Ya Pak Saragi? Betul itu ya. Betul ya. Artinya ketika Yesus sudah terangkat, artinya Yesus itu datang yang kedua kalinya berarti ya. Itu dia kalau kedua kali kan datang secara fisik, kalau itu kan secara sinar aja yang dirasakan oleh Paulus itu kan. Ya tapi Yesus juga tidak pernah mengatakan bahwa dia akan datang kedua kalinya dengan cara seperti itu, kan nggak ada dalilnya Pak. Sementara kalau kita baca ya di Matius 24 ayat 3, di Matius 24 ayat 30, ya, kalimatnya gini ya, pada waktu itu akan nampak tanda anak manusia dari langit. Ini dalil kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya, bukan sementara dalil yang mengatakan Yesus datang dengan tubuh, tidak dengan tubuh fisik itu kan nggak ada Pak dalilnya. Ada nggak kira-kira Pak? Atau aku belum pernah membaca itu? Nggak ada sih. Nggak ada kan? Nah, sementara kan Yesus sendiri mengatakan apabila ada yang mengaku melihat Mesias ada di padang gurun, jangan kau percayakan, itu dalilnya ada. Sementara Paulus sendiri mengakui bertemu dengan Mesias di padang gurun. Apakah benar Mesias yang ditemui Paulus ini adalah Yesus itu sendiri? Karena di pernyataan di Matius, pada waktu itu akan nampak tanda anak manusia dari langit dan semua suku bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia datang di atas awan dari langit dengan segala kuasa dan kemuliaannya. Dan itu untuk kedatangan kedua. Sementara di Kisah Para Rasul juga ada. Sementara mereka dengan takjub menatap ke langit ketika Yesus naik. Tiba-tiba dua orang yang berpakaian putih berdiri di sebelah mereka dan berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga daripadamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti ya kan? Kamu telah melihat dia naik ke surga." Artinya dia datang kembali bagaimana dia terangkat. Artinya dengan tubuh itu lagi. Kan begitu Pak? Nah, kemudian di 1 Tesalonika 4 ayat 16-17, karena Tuhan sendiri akan turun dari surga dengan perintah, dengan suara penghulu malaikat, dengan trompet Allah, dan mereka mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Kemudian di Wahyu 1 ayat 7, lihat ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat. Ini dalil-dalil bahwa untuk kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Sementara Paulus ini mengaku bertemu dengan Mesias, itu kan pengakuan dari dia. Sementara nubuatan dari Yesus sendiri, dia tidak akan datang dengan cara yang seperti diceritakan Paulus. Nah, sekarang ini kita tanya nih, benar nggak nih yang ditemui Paulus ini Pak Yesus ini Pak? Dalil yang Yesus mengatakan jangan kau percaya ada. Kemudian dalil Yesus datang untuk kedua kalinya itu ada. Ada ya. Nah, caranya berbeda ya. Nah, bagaimana caranya dia datang untuk kedua kalinya? Sementara Paulus mengaku bertemu dengan itu nggak ada dalilnya atau nubuatan dari Yesus itu sendiri, Pak. Silakan, Pak. Ya, makanya itu pertemuan kita kan mengatakan bahwa Tuhan itu omnipresent Father ya. Allah Maha hadir kapan kita perlu dia atau dia perlu kita, dia bisa saja mengadakan satu pertemuan ya kan gitu, seperti yang dialami mungkin saja bisa kan gitu. Tapi untuk kedatangan kedua kali memang itu secara fisik dia memang harus dilihat, seluruh mata akan melihat dia dan lutut akan gemetar kan gitu, kalimatnya itu yang lain dari ayat yang lain juga kan. Nah ini penampakan, sebenarnya bukan penampakan dia ya namanya Tuhan kan apa saja bisa dia lakukan tuh. Maha hadirnya itu dia tunjukkan lewat sinarnya itu, sebenarnya bukan fisik kan, sinar yang dilihat oleh cahaya yang dilihat oleh Paulus yang dia pertemukan itu, tapi cahaya itu ada suara mengaku dialah Yesus yang dia aniaya. Nah memang kalau secara ini kita janggal ya tuh dengan ayat-ayat sebelumnya itu akan terjadi perdebatan, tapi kan Paulus itu sendiri setelah peristiwa itu dia lagi mengalami hal-hal yang aneh gitu kan. Tadinya dia mau membantu membakar gereja atau apa, dia berbalik jadi memihak kepada rasul-rasul yang tadi melayani Tuhan Yesus sendiri, melayani jemaat gereja, ya kan? Ya, jemaat itu sendiri meragukan dia, kayak kamu tadi musuhan kok sekarang jadi berteman dengan kita gitu kan. Akhirnya dia banyak pergi kemana-mana, dan yang membuat kita percaya ya kan, anggaplah ya kalau kita tadi tidak percaya dengan hanya sekilas dia menceritakan pertemuan itu, kita bisa wajar aja kita tidak percaya, tapi kan kedepannya dia
melakukan hal-hal yang aneh, yang luar biasa, ya kan? Mengalami hal-hal yang dahsyat yang dia katakan itu oleh pertolongan nama yang menampakkan diri itulah saya bisa dipatok ular berbisa, dia hidup tetap hidup, dia orang sakit dia sembuhkan, dia berdoa bisa sembuh dalam nama itu, dalam nama yang menunjukkan dirinya dalam kedamsik itu, ya kan? Nah itu yang menguatkan kita, ya betul ya, ketemu dengan nama itu yang memang tidak bisa tidak diragukan pembuktiannya ke depannya, sampai terakhir dia katakan hidupku adalah Yesus, mati adalah keuntungan, sampai dia berkata seperti itu. Apa yang selama ini aku anggap kemuliaan, sekarang aku anggap sampah demi nama itu yang menunjukkan dirinya lewat cahaya itu kepada aku. Itu yang membuat orang Kristen itu percaya bahwa Paulus itu adalah masuk dalam izin pelayanan dalam Pak kehendak Pastor ya, Yesus. izin maaf saya potong. Sisa 4% ini baterai saya. Izin juga sekaligus ada nanti saya nyimak di bawah ya, karena saya pakai laptop juga. Gini Pak Pastor. Iya, kebetulan Bang Ardi juga monitor itu lagi di bus. Nah, saya menyampaikan maafnya Bang Ardiansa kepada Pak Pastor Saragi. Tadi bilangnya lagi di mobil. Ya, dulu ini mau habis, ini mau sisa 3% kan? Iya Kang Dito, silakan. Pak, masih tetap di naungan tulisan Paulus sendiri ya kepada jemaat Roma tentang bahwa kebenaran Allah yang dia maksud itu karena dustanya, Pak. Itu mungkin segala sesuatu ternyata yang dia lakukan, dia mengakui bahwa kebesaran Allah menurut dia itu karena dustanya, Pak. Nah ini apapun yang kita diskusikan ya kita nggak mempertentangkan kan, tapi minimal hasil dari yang kita tadi bahkan sesuatu yang tertulis Pak Pastor bisa menjelaskan karena konteksnya lebih percaya dengan karena ada denominasi Kang Dito. Yang tertulis di Roma pasal 3 ayat 7 itu pengakuan Paulus karena dustanya itulah kebesaran Allah kan itu ya. Tapi emang betul nggak sama Pak Saragi ini adem gitu diskusi ya Kang Dito ya? Ya, beliau sering di bawah nih. Enggak deh tadi loh Kang, aku sama dia nih sama ini tadi Romualdo. Ya, intinya itu ya Pak Saragi, Pak Pastor senang berkenalan dengan Anda. Ya. Inilah diskusi yang kita harapkan. Betul. Hanya di akal logika Kang Dito, ingat. Betul. Dan minimal Nafiri ikut naik, ya hati-hati Pak, dia pasien saya. Jadi ini susah tinggal 2%, saya pamit undur diri. Oke. Pasien malakau. Mudah-mudahan kalau dari kami mendoakan mudah-mudahan dapat hidayah dari Allah dan mensiarkan sesuatu yang damai gitu ya Pak ya. Oke, terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saragi, ini ada permintaan saya nih Pak Saragi, khusus nih. Ya. Pak Saragi udah bisa live gak komalnya? Maksudnya udah bisa live gak? Bisa aja sih, kemarin kita coba. Jadi nanti gini Pak, saya bukan ini sih, pengen PK sama Bapak gitu. Boleh nggak kita berdua Bapak nanti buka koma sama buka koma kita PK ya, diskusi kita berdua. Saya sebenarnya sering terpikir begitu, makanya saya keliling di komal-komal debat-debat itu ya kan. Nah saya temukanlah satu kesimpulan saya sih. Kalau menurut saya belum terlalu bisa detail menguraikan, nanti kalau ada pertanyaan yang menjebak saya gitu loh. Artinya kalau Bapak nggak bisa jawab ya nggak apa-apa gitu. Sama juga saya juga punya keterbatasan ilmu kan gitu. Ya biar aja gitu. Yang penting kan kita mengedukasi teman-teman yang di bawah melihat. Nah nanti kapan Bapak bisa DM saya gitu. Oke, bisa kita kapan Bapak bisa. Kalau bisa sih memang aku sih seharusnya besok, tapi nanti saya atur lah waktunya. Pak aman itu pokoknya kan kita udah berteman kan gitu. Ya pokoknya saya keliling-keliling terus itu, ada yang saya lihat diskusi yang enak-enak. Sebentar aku tinggal sebentar ya Mas ya. Tinggal bentar ya, 5 menit. Mana Bang? 5 menit. Ya. Oke.
Nggak apa-apa, nanti kita atur-atur lah. Iya betul. Jadi kalau sama saya sih Pak, ringan-ringan saja sih diskusinya ya tentang konsep ketuhanan. Nanti bagaimana dari perspektif Islam tentang konsep ketuhanan. Nah, di situ saya sangat minim sekali kalau masalah Alkitab di luar, kitab suci di luar Alkitab itu saya enggak ada pegangan sama sekali tuh. Bahkan Ya, Alkitab sendiri itu nggak masih. apa-apa kalau Bapak mau nanya gitu atau saya menjelaskan sendiri juga nggak masalah. Iya bisa itu. Itu ada bos saya tadi. Pak manajer Edelweiss, aduh jazakallah khair syukron ya. Aduh udah support tadi. Bang Teku mungkin ke kamar mandi ke WC deh. Izin Bang. Ini agak. Ya Lord Napiri masih sehat kah Lord Napiri? Ini Ya, agak karena singklek saya- otaknya soalnya Pak. Karena saya makin sehat ya makanya saya naik koma lagi. Wah. Oh oke Pak Saragi. Lanjut. Jadi Pak Saragi Ya. gini, kalau misalnya besok bisa nggak kira-kira Pak Saragi? Besok siap. Besok Kamis ya. Iya besok malam. Saya pastikan lah, saya sore ada pertemuan kalau sampai malam kali nanti. Ya lah besok aku pokoknya keliling-keliling lah kalau udah aku free itu udah di TikTok aja Nanti gitu. aku Atau DM aja ya. Pak Saragi. Nggak menurut Bapak kapan enaknya? Sama Pak Saragi enaknya kapan? Besok atau lusanya? Lusa Jumat ya. Jadi bisa Jumat saya juga infokan sama teman-teman gitu kan agar teman-teman juga ini jadi 10 menit sebelum Bisa. Oke lah Jumat ya. Jumat Pak. Ya. Tapi kasih Jumat. notice yang kalem-kalem aja lah ya kan. Aman Pak, aman. Jadi biar teman-teman nanti bisa tahu. Nah gitu. Membatasi. Ya. Iya, biasanya kan Kalau- koma nggak? Ya, kalau PS ini kepanjangannya pastor ya Pak ya? Iya pastor lah Pak. Tapi kan itu dalam perkembangan ini tuh bisa saya ceritakan sedikit itu ya. Saya kan Ya. sebenarnya bukan seorang yang pegang sidang jemaat gitu. Karena kan di gereja katakanlah yang sekarang kan namanya karismatik ini kan. Tritunggal ini dia punya jenjang untuk menjadi pastor itu, pendeta itu kan dari ada 3 sampai 4 tahun dari evangelis dia kan. Dari evangelis artinya darinya dia orang awam cuma karena aktif di gereja kepala pendeta di situ mengangkat dia pertama evangelis ya kan. Dikerjakan evangelis ini dikerjakan semua ngangkat pokoknya si repot lah. Begitu dia setia dan bisa dipercaya, diikutkanlah ujian kan ke induk gerejanya itu. Jadi biasa itu diangkat menjadi PDP, pendeta pembantu ya kan. Nah itu sudah mulai dilatih itu supaya ikut dalam pelayanan namanya PDP. Terus 4 tahun kemudian kalau dia setia ikut ujian lagi jadi PDM kan. PDM itu sudah semakin pendeta muda. Nah untuk menjadi pendeta penuh itu dia harus pegang sidang. Kalau dia masih di bawah satu persidangan dia ya mentok di PDM gitu, itu aja kan. Nah dia harus keluar dari situ buka jemaat baru dia bisa jadi pendeta. Nah makanya muncullah kata pastor ini kan supaya ini kan istilah bebas aja lah sekarang ini pada ya istilah karismatik lah katakan sekarang ya kan. Ini dia ndak ikuti jenjang kalau PS ini bebas kita aja. Ya karena saya kan kemarin terakhirnya ujiannya kan PDM sudah sebenarnya. Tapi karena saya ndak pegang sidang ya mentok PDM itu. Tapi kan di istilahnya di luar eksternalnya gereja, saudara-saudara kita muslim
nggak paham kan gitu, PDP PDM itu kan nggak ngerti ya kan, tahunya pendeta atau pastor aja kan. Jadi untuk ngambil jalan pintasnya udahlah kasih pastor aja, jadi disepakati aja itu. Walaupun di denominasi lain sebenarnya ada kriteria khusus untuk bisa disebut pastor, yang pastor memang tulisannya pastor gitu, PASTOR ditulis langsung kan. Kalau ini kan kita istilahkan aja PS sudah, tapi bacanya pastor gitu kan. Pastor ya. Itu istilah umum aja lah. Jadi Ada Pak Saragi, ya. kalau besok malam jam 8 siap isya bisa nggak kira-kira Pak Saragi? Jam 8 bisa sudah. Kamis ya, ya bisa. Jadi nanti Bapak DM saya, misalnya Bapak DM nih, saya udah live. Ya, ya. Nah, atau jam 8, saya jam 8 kurang 10 itu saya udah live duluan gitu. Kalau Artinya saya sih enggak banyak pengikut saya kalau live itu kemarin enggak ada aja. enggak apa-apa Pak. Jarang ada Yang yang penting untuk mengedukasi teman-teman aja gini. Apa ya? Gini loh, jadi enggak semua pendeta tuh yang kayak mereka itu yang hujat-hujat gitu, Pak. Jadi artinya ini pendeta loh, seperti ini loh gitu. Ah, gitu. Ini pastor loh gitu. Beda nih. Pendeta pastor beda kan gitu. Iya, iya, iya. Oke lah, aman itu kalau gitu. Enggak, soalnya saya nggak pernah pengen kayak itu Bang Nandar PK-PK. Asik. Bang Nandar kan PK mulu tuh. Iya, jadi pengen PK gitu tuh. Iya, iya. Kalau saya sih prinsipnya, prinsipnya itu prinsip kayak tadi sudah saya bilang itu prinsipnya tidak harus clear pun kita, tidak puas pun kita dengan jawaban itu, tidak masalah sebenarnya kan. Nanti kan bukan mencari kepuasan Pak. Iya. bukan diskusi namanya, gak cari kepuasan. Bukan cari menang kalah juga. Iya. Orang mau jawab nanya itu maunya dia puas gitu kan nggak bisa ya, akhirnya panas kan gitu. Jadi untuk beritahu ya, untuk beritahu teman-teman di bawah nih bahwasanya Pak Saragi udah mengasisi nih besok malam ya teman-teman ya. Jam 8 Pak ya. Jam 8 pas Bapak buka komal, nanti saya tengok di akun saya kontrol pakai akun saya, saya naikkan dulu akun saya. Biar saya follow dulu Pak Saragi ya di akun saya yang satunya. Jadi besok saya bisa ngontrol pakai akun satunya. Nah, akun ini saya buka live. Nah, ini gimana? Ada apa tip ngechat apa Islam dan Kristen tidak masuk akal? Jangan dibaca Pak, jangan dibaca, itu Kristen juga tuh Pak. Kadang-kadang emang gimana ya? Ya begitulah Pak. Pusing nih. Iya, iya. Nggak usah dibaca. Jadi kalau dibaca emang bikin pusing gitu. Yang seharusnya pusing itu kita yang di atas loh diskusi. Akhirnya nggak fokus ya. Iya. Oke lah, aman dah. Jadi ini sudah ini. Bang Teguh lagi nelpon, santai aja Pak. Belum ngantuk kan Pak? Pasal lagi ngobrol aja kita santai dulu. Udah jam 12. Menunggu narasumber. Sana jam berapa? Jam 12 ini. Berarti di sana jam 8 ya. Di sini jam 7. Oh iya, beda 1 jam ya. Selisih jauh semuanya. Berarti Bapak di sana jam 8, di sini saya jam 7. Apa itu? Oh gitu. Oh beda 1 jam maksudnya Iya, ya. kita beda 1 jam benar. Iya. Iya, Berarti kalau jam 8 Bapak kemalaman pastinya itu. 9 enggak apa-apa sih kalau saya sampai jam 11 12. Iya, berarti dari jam 8 di sini sana jam 9 Pak ya. Iya, iya. Iya. Aman itu. Ya, Bapak kan udah pulang acara juga nanti ya. Pulang ada acara kan besok? Sampai sore aja kayaknya. Sampai sore. Iya, soalnya ini sih perdana juga sih Pak. Artinya ini perdana saya PK dengan pastor diskusi gitu secara hatu-ha di TikTok gitu besok. Kayak mana bikin berita acaranya kayak Bang Su? Coba aja nanti aku belajar dulu. Aku belajar dulu nanti bikin apa itu bikin berita acaranya. Ini Bang Adiasa yang paham nih, aku nggak paham nih. Bang Teguh, moderator gimana caranya Bang Teguh? Yang pakar-pakar bikin PK-PK itu gimana tuh? Bikin berita acara, aku gak paham, aku pun juga awam Pak Saragi. Benar. Di Aku TikTok ini gak paham, gak pandai-pandai. Malah aku takut juga ada istilah-istilah di hacker, apa namanya, di Bennett apa itu gimana itu? Oh iya di ban, nah iya kalau di ban itu Pak kalau udah melanggar aturan TikTok.
TikToknya itu yang anu ya. Iya, kadang-kadang report dari teman-teman juga ngaruh. Oh, maksudnya dengan dari anggota kita yang lapor ke sana ya. Bang, Banyaknya laporan sehingga Bang, kemarin siapa tuh yang Ustadz Ardiansyah kemarin PK yang melawan pastor. Iya, gimana bikin berita acaranya ya, Bang Warko? Bikin berita acara gimana ya, Cara? Nanya-nanya masalah surat-surat Bang, kebanyakan Bang soal Fatihah di PSTT-nya. Bukan aku gini loh Bang, maksudnya berita acara bikin di TikTok itu agar-agar teman-teman tuh pada tahu loh gini, kalau aku PK besok sama Pak Saragi gitu. Oh, buat pipi aja, buat pipi. Undang-undang ke teman-teman. Bang Teguh, nanti kirim WA Bang, aku nggak pandai Bang, mana bikin PT ya? Buat video tuh nanti jam berapa, hari apa, mau PK sama Pak Saragi. Bang. Iya. Nanti saya bantu. Teman-teman saya juga ada yang hobi kok. Untuk rame-ramein. Nanti pasti ada Jadi bikin video. ada yang datang, ada yang nonton nanti, ada yang rame nanti. Aku bagi ke layarnya nanti. Nah, nanti lah Bang yang pamit sebagai moderator awak, nggak paham Bang. Saya awak taunya buka komal, udah kayak gitu ya. Tak paham. Bang, ini Bang, cekat buat ini foto abang dengan foto musuh abang. Bikin foto. Iya, dicekat, bikin kayak PT tuh. Jam berapa, hari apa. Begitu. Gini loh contohnya ya. Nih aku kasih nampak contohnya ya, ntar ya. Aku on cam dulu ya. Jadi nanti Pak Saragi kita belajar nih Pak Saragi yang pakar-pakar TikTok ini. Nah kayak gini nih ya, PK ya kan, nanti di sini ada jadwalnya jam berapa, contoh-contohnya lagi. Bang, bisa ngedit nggak Bang? Bisa ngedit nggak Bang? Bisa, Bang, nanti aku buatin nanti. Nah, berarti aku butuh nomor Pak Saragi WA-nya nih. Nanti kirim foto apanya. Nanti Dari DM bisa ya ngirim fotonya? Aku screenshot aja nanti ininya, akunnya. Aku buatin gini nanti. Oh iya ya. Nanti di up, biar aku ambil nanti, bisa. Tanggal berapa, hari apa rencananya? Besok Bang, besok berarti beda jam itu. Besok berarti sama aku jam 7, Pak Saragi jam 8 ya. Buat 1 jam beda. Pak Saragi cuman ini kan, cuman ini kan ininya, TikToknya. Akunnya cuma ini sama beliau nih, Pak Saragi. Ya udah, ini coba aku buat. Itu aja. Coba lah. Itu di terseng Bang, cepetnya Bang. Biasanya nanti nambah rame Bang. Malah macet apa? Iya, kalau sama Pak Saragi gini enak. Kalau aku hujat-hujatan aku nggak kuat juga Pak, darahku Pak. Iya. Fotonya aku lagi Bang Logika nggak bisa aku ambil nih, harus di foto profilnya nggak bisa aku ambil, harus dikirim. Oh ini ya. Iya, jadi kayak mana ya? Oh Kirim gini aja. Ke WA aku aja. Ya. Langsung dengan musim apa namanya. Bentar Bang, aku naikkan akunku satu lagi. Ganteng Pak Saragi nih. Ganteng lah. Ini dengan pendeta siapa Bang? Musuhnya Bang? Kenapa? Musuhnya pendeta? Ini Pak Saragi. Pak Saragi di Pastor bawah. Pak Saragi ini, Pak Pastor. Pak Pastor ini, Pak Pastor. Ini PK-nya besok. Boleh, mantap. Harus ganti profil dulu aku ya. TikTok yang satunya lagi. Ramaikan. Kirim aja aku DM ya. Iya Bang. Bentar. Pedadakan ini Bang. Catat aja kalau nggak nomorku. Oh bentar. Enggak, ini aku naikkan akunku satu lagi. Kalau dinaikkan sama juga live lagi dia. Nggak bisa aku ambil ini ya. Live lagi. Ya, aku kan mau ngambil foto profilnya. Tapi kalau dinaikkan ke atas kan jadi nggak bisa lagi ditekan foto profilnya, jadi live lagi dia.
Turunin aja dulu itu bang siapa tuh bang Tengku tuh. Ya aku ada Enggak akun lah, lain. tadi Pak Pasar lagi bisa. Ngambil Tapi dua. Ini kan karena hostnya lagi live, jadi kalau aku tekan di logo, di gambar profilnya jadi masuk ke live ya, nggak bisa dibuka profilnya untuk diambil fotonya. Itu loh maksudnya. Paham nggak? Iya, paham. Ini, pada ya, contoh ya. Berarti pukul Indonesia ya, Indonesia Barat berarti jam 7. Aku kan mau ngambil Iya, foto Pak. ini nih, ya kan? Ini kan karena lagi live, jadi nggak bisa aku ambil. Kalau aku pencet, aku masuk ke dalam live dah. Aku butuh foto ini. Ini. Nah, foto ini, aku mau ngambil ini, mau aku jadikan ini tadi, video VT tadi, VT PK-nya itu. Tuh. Biar jadinya kayak gini. Gimana sih? Mau lagi iklan. Ini nih Bang, ini nih. Coba. Iklan. Nah, biar jadi kayak gini nih. Kayak gini. Ini nih Bang, ini nih. Coba serahkan aku. Yang mana? Nih, Bentar. akunku dulu nih. Yang ini. Iya. Muhammad Aji ini. Bentar, aku masuk gitu. Jadi pakai akun ini yang ini PK-nya. Pakai akal logika. Pakai akal logika kan? Oh. Kirim aja foto ini, foto profil akal logika tuh ke WA aku ya. Ini aku kirim WA-nya. Oh iya, bentar-bentar bisa pakai foto itu ya. Bentar, aku lupa pula di mana nyimpan fotonya. Atau nanti aja lah, habis live nanti aku ambil sendiri langsung aku download dari profil. Maklum lah ya kan, nape pun nape. Nanti aja itu aman itu. Bisa Iya, penting pasar lagi. apa kayak gitu bang, biar rame. Tapi pasar lagi paham kan Pak Lep kan? Ya nanti ikut-ikut aja kita kan. Tinggal live aja. Hostnya lah yang penting. Yang Enggak, ini penting mahir sama-sama itu live pasar lagi. hostnya. Pasar lagi Sama-sama live. Lep pasar lagi. Hostnya live, sama-sama live. Iya. Nanti ya man, iya. Berarti kalau Jadi pasar lagi lab, ya kan? Lagi pas pasar lagi lab saya lab. Nanti saya mengundangnya dari undangan lab Bapak gitu. oh iya. Jadi, Coba aja lah bisa kan. nah ini butuh WA nih. Untuk Iya, ya untuk komunikasinya. Kalau nanti gimana komunikasinya? Takutnya udah dibuat Bukan jadwal ada- pasar lagi nggak bisa. Iya. bisa. Notifikasinya kan ada nanti muncul tuh. Nanti Notifikasi dari TikTok kan janjian biasanya aja, tahu kalau ada. janjian aja nanti di WA Ya. jam berapa, nanti live bareng. Iya betul Pak. Sorry. Oke. Jadi WA itu untuk kita ini Pak, ya untuk kita silaturahmi juga. Jalan nggak ini? Jadi, hah? Jalan nggak? Jalan. Challenge? Hah? Enggak Bang, ya diskusi Bang, ya, edukasi gitu, bukan challenge-challengan. Pak. Jadi pakai waktu timernya itu timer di PK. Betul, tema DPK. Kayak Bang Ardiansa kemarin nah, siapa tuh? Iya, Bang Ardiansa ada jalan dengan pendeta sayonara. Aku turun dulu, di sini ada musik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bang Ardi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berarti udah clear ya besok jam 8 saya ya. Iya, jam Yes, 8 ya. Mbak Saragi. Oke, Bisa nanti tak saya lihat jam- dulu. Kalau ndak besok kan tak cek di
Profilnya ya. Iya. Oke ya. Terus ini gimana Berarti- mau keluar kita nih? Berarti nanti aku telepon Pak Saragi lah. Ya aja. Ya kalau jam 8 belum nanti iya bisa aja besok. Nanti kita kasih di Kan profil aja nomornya. Ya nanti kan Pak juga bingung juga Pak Saragi mau live gimana caranya kan? Tak paham kan? Iya. Untuk Jadi kan Bapak punya nge-connect-kan dua itu ya. punya dua HP nggak Pak? Untuk masalah beda kan tuh di TikTok sama untuk yang telepon? Ini juga. Waduh, iya juga. Jadi, oh iya. Untuk 2 kenapa? Ya, Maksudnya satu maksudnya bisa ngarahin. Bapak nanti ngarahin gitu, ngarahin. Jadi saya nggak ngarahin. Cuman Bang, Nanti tapi kita nanti belajar dari situ. gimana belajar? Cuman ya Bang, aku pun kalau ngajarin masalah kayak gini nih yang nggak paham. Tekan aja nanti di situ kan waktu kita buka TikTok awal TikTok itu kan langsung ada tuh yang tanda plus di tengah itu, klik aja di situ. Ini aku contohkan ya buat Pak Saragi ya, buat besok ya. Aku pakai akun lain lah, ntar ya, besarin lah. Kalau kita mau live up, Pak Saragi belum pernah live nih, ditanya.